Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali saya Hafiz bisa hadir kembali dalam program yang tentunya ini adalah program yang selalu senantiasa mengajarkan kita untuk terus menuntut ilmu. Karena apabila kita ingin bahagia dunia dengan ilmu, apabila ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan ingin bahagia di keduanya dengan ilmu, yaitu Serambi Islami TVRI. Baik, tentunya kali ini kita akan bahas tema tentang bertafakur tentang yang akan menjadi saksi. Wah, menarik banget kajian kita untuk kali ini, dan tentunya seperti biasa kita akan membahas tema ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Kolsus Dr. HM Kemal Syah MAG, Sesdis Bintal Lidau, Sespus Bintal TNI 2014-2017. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan berikutnya beliau ini adalah dosen pasca sarjana UIN Bandung, yaitu Dr. Isep Zainal Arifin MAG. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Panggilnya apa nih? Kang Pak Isep Ustadz? aja. Kang Isep. Isep, Kang Punten. Dan selanjutnya seperti biasa korek kita Ustadz Mahfuzul Huluki dan juga Ustadz Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, baik. Dan tentunya bersama bunda-bunda yang cantik-cantik semuanya, Masya Allah. Seperti penuh dengan pesona hari ini dan sangat berwarna dengan ibu-ibu yang semangat ngaji untuk hari ini. Tentunya ini dari Majelis Taklim Nurul Maghfirah Condet Jakarta Timur, pimpinan Ibu Hajah Lubna Al-Jufri. Assalamualaikum. Baik, siapin ya Bu pertanyaan-pertanyaannya, tapi nanti dengarkan dulu kajiannya supaya kita tahu apa yang ingin kita tanyakan untuk episode kita kali ini. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang bertafakur tentang yang akan menjadi saksi. Nah, silakan saja kepada Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dengan kasih sayang Allah kita bisa duduk bersama, kita juga sama-sama bisa menyaksikan acara Serambi Islami ini dimanapun tentunya para pemirsa berada. Mudah-mudahan kali ini bahkan yang lalu-lalu semua menuai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di acara ini tentunya ya. Dan mudah-mudahan yang keluar saat ini hikmah di atas hikmah gitu ya. Karena kita mendapatkan hikmah, dari hikmah yang kita dapatkan kita berbagi hikmah di atas hikmah. Mudah-mudahan hikmah di atas hikmah mananya apa yang tersampaikan, apa yang dibahas dalam kesempatan ini insya Allah dapat kita amalkan. Amin, ya Allah. Apa yang tidak baik tentunya dalam pelaksanaan kehidupan selama ini kita mampu menyingkirkannya. Meningkat kualitas takwa kita dan tentunya keyakinan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sama-sama mendengar bagaimana dibuka oleh Ustadz Hafiz terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, bertafakur tentang hal-hal yang akan menjadi saksi tentunya. Selama ini kita diberikan nasihat bahwa hendaknya jangan begini atau begitu karena terkait dengan itu dilarang, nanti dosa semua. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita mengingat bahwa apapun yang ada di muka bumi yang bersinggungan dengan kita atau yang mungkin jauh dari kita gitu, tapi kita ada di dalamnya, jadikanlah itu seolah-olah melihat kita saat ini, kita pikirkan bahwa dia satu waktu menjadi saksi di mana kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di arah mahsyar nanti ya. Kita tahu bahwa kita mungkin memijakkan kaki di bumi ini. Indonesia adalah negeri tercinta kita. Indonesia adalah negara tercinta. Di sini kita dilahirkan, tidak ada pilihan lain. Bahwa dari sinilah kita coba untuk berprestasi. Di sini pula kita berbuat kebaikan. Menjadilah citra yang positif dari pribadi kita yang satu, pribadi masyarakat semuanya menjadi pribadi bangsa yang indah di mata bangsa-bangsa yang lainnya tentunya. Ya, kita berpijak di sini, tapi ingat ini adalah bumi. Kita bermaksiat di sini, ingat bumi yang di belahan sana pun dia tahu. Kenapa? Karena bumi menjadikan satu kesatuan, gitu ya. Mereka akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Kita berbuat kebaikan di sini, bumi yang kita pijak, seluruh bumi yang ada menjadi saksi di hadapan Allah ketika kita berbuat kebaikan.
Manakala nanti neraka dibukakan, bumi akan berbicara, ya Allah, ini orang yang taat, yang takwa, karena di punggungku dia melaksanakan ibadah, membaktikan diri kepadamu ya Rabb. Tapi dia juga sebaliknya akan marah. Dan dia berbicara, ya Allah, layak orang ini untuk dimasukkan ke dalam azab nerakamu ya Allah. Karena di punggungku dia maksiat. Bukankah aku dahulu, aku merintih, meminta kepadamu ya Rabb, dalam satu hari tidak kurang daripada 3 kali, bahkan lebih daripada itu. Ya Allah, aku tak tahan melihat dia maksiat kepadamu, padahal dia diciptakan, anugerah banyak rezeki telah diberikan. Tapi dia tetap maksiat di punggungku. Aku melihat segala-galanya. Bahkan mulai dari melangkahkan kaki, mempersiapkan apa terkait dengan kegiatan maksiat itu. Maaf sekali lagi bahwa ini semua akan jadi saksi. Bahkan bukan yang di luar, yang di diri kita sendiri, yang kita cintai, kita sayangi, kita coba tumbuh, kembangkan tubuh ini, dia pun akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, ini perlu dibacakan ayatnya di dalam surat Yasin ayat 65, ditambah nanti dengan surat Qaf ayat 21. Barangkali ini Ustadz Mahfudul Huluki ya untuk membacanya ya. Kami mohon berkenannya, kesediaannya gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya tadi sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Terima kasih Ustadz, dan juga Ustadz Alif. Nah, dari ayat yang sudah tadi dibaca Ustadz, apa nih makna yang terkandung di dalamnya? Di awal kita sudah berbicara bahwa yang di luar itu menjadi saksi, ya. Bumi yang kita pijak, dinding tembok rumah kita, dinding tembok tempat di mana kita melakukan taat ataupun maksiat, itu akan menjadi saksi kepada kita. Bahkan tidak yang di luar sana, Allah dekatkan kepada diri yang dicintai oleh kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kaki ini akan bersaksi, sementara mulut nanti akan dikunci, ya. Bersaksi tentang apa? Apa yang dia lakukan selama di muka bumi ini, ya. Harus jadi catatan buat kita sekalian bahwa bukan sekedar makhluk biasa. Tubuh kita adalah makhluk biasa. Bumi yang tadi kita sebutkan makhluk biasa. Tapi tadi surat Qaf ayat 21 dikatakan waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wasyahid, katanya. Ya, setiap orang itu akan datang, ya, bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Artinya kita kalau bahasanya setiap orang, kalau setiap orang artinya Allah nggak susah untuk setiap orang. Itu ada malaikat mendampingi terus, menggiring kita kepada apa persidangan gitu. Kita pernah tahu, mungkin seringlah apa zaman sekarang di televisi, orang yang terdakwa itu jalan sendiri di persidangan atau digiring-giring. Digiring-giring. Yang menggiring tidak satu, banyak sekali. Jadi malaikat di sini bisa jadi banyak menggiring kita ke sana, ke tempat persidangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita berbicara ini, kenapa kita berbicara tentang persaksian? Barangkali dengan kita merenung, ya Allah, baru mau maksiat, astagfirullahaladzim, nanti itu jadi saksi. Begitu maksiat, ya Allah, meja ini jadi saksi. Begitu kita berbuat keburukan, ya Allah, ini dinding, ya Allah, jadi saksi. Bahkan maaf, semua yang ada, yang hadir, yang kita miliki, dia akan menjadi saksi keburukan kita. Durhaka kita pada orang tua, apa yang ada di rumah di sana, jadi saksi nanti kedurhakaan kita. Seorang istri, maaf, durhaka pada suaminya, jadi saksi nanti. Demikian juga sebaliknya, suami mengkhianati istrinya, jadi saksi nanti semua. Saya pikir mungkin untuk buka itu dulu deh. Gitu. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini, kita ngaji bareng di sini, ini semoga kita semua bisa menjadi saksi ya Bu ya, saksi kebaikan nanti. Dan juga buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tentunya terus akan kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat pemirsa TVRI, terus kita lanjutkan di Serambi Islami TVRI kepada Ustadz Kemal. Berarti kita di sini mengajak kepada pemirsa dan mengajak kepada kita semuanya sebelum melakukan sesuatu untuk berpikir. Karena suatu saat apapun yang kita lihat, apapun yang kita pijak, itu menjadi saksi seperti itu. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita diperintahkan untuk berpikir. Tadi kita belum membahas tentang tafakurnya, berpikirnya, ya. Ini perintah. Kita diperintahkan untuk merenung, ya, untuk berpikir. Berpikir apa? Apa yang memang Allah ciptakan, eksistensi Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Coba difikirkan seluruhnya. Semua bisa dipergunakan untuk berbuat kebaikan dan bisa juga dipergunakan untuk keburukan. Seperti itu. Tapi sekali-kali jangan kau berpikir bagaimana untuk menemukan bagaimana zat Allah. Nggak akan mampu, karena tidak bisa. Kita adalah makhluk. Allah adalah Khalik, dia tidak bisa mengejar itu seluruhnya. Dia maha kuasa, kita yang dikasih kekuasaan. Dia maha tahu, kita yang berikan sedikit pengetahuan. Nggak mampu kita untuk melihat sana. Ya, saya pikir itu ada Kang Isep juga di sini. Baik. Kita sekarang geser sedikit deh ke Kang Isep. Kang, berarti dosennya lebih ke fakultas apa, Kang? Saya di Fakultas Dakwah. Dakwah ya, Masya Allah. Ini kita kaitannya sekarang pembahasan tentang tafakur.
apa-apa yang ini menjadi saksi. Saksi nanti saat di akhirat. Seperti apa nih Kang yang bisa dijelaskan kepada kita tentang tema kita hari ini? Pertama harus kita elaborasi, harus kita perluas makna saksi itu. Arti saksi itu kan ada 3. Ya. Pertama, seseorang yang secara detail dia merekam sebuah kejadian. Yang kedua, orang yang selalu dihadirkan dalam berbagai kasus. Itu yang selama ini kita ketahui. Tapi ada yang ketiga ini yang jadi topik bahasan kita, yaitu segala sesuatu yang nanti akan dihadirkan, terutama pada saat kita menghadapi sidang mahkamah ilahi. Sesuatu ini luas sekali. Pak Ustadz Kemal tadi menyebut apapun itu bisa jadi saksi. Bahkan nanti ada 6 itu. Ada 6 jenis saksi yang dihadirkan di mahkamah ilahi. Oh, apa aja ini Ustaz? bukan berarti Allah tidak mengetahui, bukan. Tapi ini keadilan Allah justru. Kenapa kok harus sampai 6 selain Allah gitu kan? Karena kan Allah jadi 7. Karena saking manusia itu banyak ngelesnya gitu loh. Saking manusia itu banyak ngelesnya. Oke. Sampai di hadapan mahkamah ilahi Allah hadirkan 6 jenis saksi. Ya, Kang, punten, saya potong dikit ya. Kan Allah ini Maha tahu ya. Ya. Kan kita tahu bahwa Allah ini pencipta dan Allah Maha tahu. Terus kenapa harus butuh saksi lagi seperti itu? Ya, itulah kemahaadilan Allah. Supaya manusia tidak mendakwa ke Allah saja gitu. Kalau Allah tidak ada saksi yang 6 itu juga nggak ada masalah. Mau orang berbuat, Allah sikat, Allah habisin nggak ada masalah. Jadi di situ ada 2. Satu, kemahaadilan Allah. Supaya manusia tidak merasa disudutkan hanya oleh satu pihak, yaitu oleh Allah. Tapi Allah menghadirkan unsur-unsur, yang unsur-unsur ini lebih menguatkan tentang apa yang manusia itu selalu sembunyikan. Dan ini menggambarkan pada sisi ini bahwa itulah saking sering ngelesnya manusia gitu. Sampai Allah aja dikadalin istilahnya begitu. Padahal Allah Maha tahu gitu. Iya. Nah, makanya Allah hadirkan yang 6 saksi itu. Itu saya kira 6 saksi ini yang harus kita ketahui banget. Sehingga kita harus hati-hati dengan yang 6 ini karena nggak ada waktu untuk ngeles lagi. Ya. Saya kira itu. Ya. Boleh mungkin langsung saja satu Boleh. persatu di ini yang 6 ini ya, ini harus kita ketahui. Pertama, malaikat itu yang akan menjadi saksi. Ayatnya tadi udah dibaca ya sama Ustadz. Jadi tiap kita nanti di mahkamah ilahi itu ada 2 malaikat yang menggandeng. Satu malaikat penggiring, karena ketika manusia dihadapkan ke mahkamah ilahi kan dia sudah merasa bahwa aduh iya ya, makanya banyak orang yang begitu masuk persidangan itu kan mundur. Itu sampai diseret oleh malaikat penggiring itu. Yang kedua ada malaikat khusus menyaksikan tentang perbuatan kita yang nanti pusat informasinya itu diambil dari catatan malaikat Rokipatid tadi. Ya, Rokipatid. Ya. Jadi dia ngambil filenya dari sana, dan dia yang menyaksikannya itu di situ. Jadi itu di situ betul-betul itu diaudit gitu ya. Jadi itu satu malaikat. Yang kedua Rasul. Rasul itu nanti akan dibangkitkan lebih dulu dan dia akan menjadi saksi bagi umatnya. Yang ketiga umat Nabi itu sendiri. Jadi nanti di Yaumil Qiyamah itu ada umat-umat Nabi tertentu yang bersaksi dengan umat yang lain. Ada ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwa umat Muhammad itu yaitu kita, itu akan bersaksi kepada umat-umat Nabi yang lain. Misalnya umat Nabi Hud gitu ya. Itu ada yang diperkuat kesaksiannya oleh umat-umat Muhammad. Dan Nabi sendiri, Nabi kita, itu menjadi syahid bagi nabi-nabi yang lain. Jadi posisinya sangat strategis Rasulullah dengan umatnya ini. Jadi ada berapa itu? Malaikat, Rasul, dan umat Nabi itu sendiri. Umat Nabi. Nah, ini yang keempat yang ngeri. Jadi ada unsur-unsur dari alam di mana manusia itu pernah hidup dihadirkan oleh Allah. Itu yang Ustadz Kemal tadi bilang. Ibu berbuat kayaknya sepi deh dari penglihatan dari CCTV yang lain jauh dari suami. Tapi ketika ibu bermaksiat di situ ada tanah, situ ada air, ada udara, ada pohon, ada jangkrik, ada cacing. Itu semua unsur alam ditarik loh oleh Allah. Jadi mau lari kemana gitu?
Betul. Mau lari kemana? Mau lari ke dalamnya. Yang berikutnya, ini yang lebih ngeri. Anggota tubuh. Anggota tubuh itu banyak sekali. Mohon maaf ya. Saya aktif di BNN. Kalau saya misalnya ada orang yang udah suspek dia kena, itu kita tanya ngeles pasti. Ngeles pasti. Tapi apa yang terjadi? Tes urin. Urinmu menjadi saksi apa yang kamu makan. Ustadz makan jengkol, nggak perlu tes urin saya kira. Jengkolmu bersaksi dengan dari uapnya aja begitu. Darah. Iya. Betul. Darah lolos. Rambut. Orang dia makan narkoba, mengkonsumsi narkoba. 3 bulan rambutnya masih bisa kita cek apa yang dia makan. Kelihatan. Jadi saksi. Apalagi DNA. Itu semua di tubuh, makanya anggota tubuh itu. Nah tadi di ayat-ayat Al-Quran, indera kita saja itu nanti akan jadi saksi. Bersaksi. Karena ini kan dikunci, ini kan yang suka ngeles kemana-mana. Nanti ternyata ini yang kelayaban, ini yang ngambil, ini yang bohong, ini yang selingkuhan, ada selingkuh badan, selingkuh digital, macam-macam, semua apa aja bisa bersaksi. Yang berikutnya yang ke berapa tadi? 6 ya. Yang ke-6 itu adalah an-nafas. An-nafas itu diri. Di diri itu mohon maaf, ada ruh, ada qalb, ada akal, ada fuad. Itu semua akan bersaksi. Mau bagaimana kita bisa berbohong? Karena semua aspek itu Allah hadirkan. Itulah kemahadilan Allah. Bukan Allah tidak tahu, tapi itulah kemahadilan Allah dan menggambarkan betapa ngelesnya manusia dengan segala macam akalnya, sehingga Allah hadirkan yang seperti itu. Baik. Saya kira itu, Ustaz. Alhamdulillah. 6 poin yang menjadi catatan kita bahwasanya nanti yang akan bersaksi dari berbagai aspek ya. Tadi sudah disampaikan ada malaikat, ada rasul dan ada umat Nabi itu sendiri, kemudian ada unsur-unsur dari alam, kemudian ada anggota tubuh dan an-nafs dari diri sendiri. Baik, Ustadz Kemal, dilanjutkan kembali. Baik. Tadi Kang Isep sudah berbicara ada dibagi ya, pembagian saksi gitu kan. Saksi tadi ada 6 ya kemukakan. Kenapa kok mereka semua tidak lepas yang menjadi saksi itu adalah ciptaan Allah. Karena Allah yang punya. Ibarat saya punya sesuatu nih, pasukan yang banyak, saya bilang. Semuanya adalah milikku. Maka aku meminta kepada seseorang atau siapa saja, tolong kamu itu perhatikan dia, gitu kan, bisa merintahkan gitu ya, perhatikan, dan saya harus mendapatkan data lengkap dari kalian semua tentang si Anu yang berbuat sesuatu. Mungkin sederhana gitu, karena ini makhluk, jadi semuanya ciptaan Allah, bumi, langit, bulan, bintang, semuanya ciptaan Allah, termasuk maaf yang sekarang sudah diolah dari ciptaan Allah aslinya, diolah oleh kecerdasan manusia kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diolah dari kayu pohon yang besar menjadi bangku, jadi kursi seperti ini. Dari besi-besi, biji besi, dari pasir besi yang ada di dalam diolah, dibakar, disatukan, menjadikan besi yang bersih yang padat, diolah seperti kamera sekarang yang dari besi-besi semua ada kan. Ini pada hakikatnya kan makhluk Allah seluruhnya. Allah yang punya. Maka semua nurut, patuh atas perintah Allah. Mungkin ayat ini perlu dibaca oleh Ustadz Mahfudz Khuluqi. Ya, An-Nisa ayat 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha terpuji, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Mahfuzul Huluki dan Ustaz Halif. Ustaz, tadi sudah dibacakan, apa tuh maksudnya Ustaz? Jadi yang telah dibagi tadi semuanya, semua tidak lepas daripada milik Allah yang tadi. Malaikat milik Allah, Nabi dan Rasul milik Allah, ya. Bahkan jasad kita milik Allah, ruh kita pun milik Allah gitu ya. Yang lain-lain semua milik Allah. Bumi dan langit, apa yang ada di antara keduanya, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Hendaknya dengan kita tadi di awal kita bicara dengan merenung, bertafakur, memikirkan bahwa ya Allah ini semua milik Allah, artinya mata-mata Allah gitulah bahasanya lah. Ya, ini semua mata-mata Allah. Kalau bahasa intelijennya itu mata-mata Allah ini tidak akan pernah hianat pada Allah. Mata-mata Allah ini adalah memberikan datanya bukan A1, lebih daripada A1. Gitu datanya itu sudah positif ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, kehati-hatian kita bukan cari tempat persembunyian, tapi kehati-hatian kita untuk kita menata sikap akhlak baik dari mulai hati, pikir, dan seluruh anggota badan, ruh, jiwa, ataupun raga kita sekalian. Ya, saya pikir ini untuk apa? Untuk bahan buat kita seluruh yang hadir di studio maupun pemirsa. Kita berbicara tentang tema yang satu ini tentunya. Saya ingin melanjutkan, cuma ada dulu kode katanya. Tahan dulu, karena sudah ada yang mengarahkan kepada kita untuk memberikan kesempatan buat pemirsa di rumah untuk rehat sejenak. Tapi jangan pergi jauh kemana-mana, karena tentunya nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami, dan tentunya kita masih lanjutkan tentang tema kita, yaitu bertafakur tentang yang akan menjadi saksi. Jadi kita benar-benar harus berpikir ya, betul, dalam kehidupan kita. Lalu betul, gimana nih teknis ketika kita merenung dan ketika kita berpikir agar kita benar-benar bisa menahan hal-hal yang sekiranya ini adalah bentuk maksiat dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jawabnya kita harus tahu apa itu berpikir gitu. Ya, kalau nggak tahu berpikir gimana kita gitu ya. Harus tahu dulu apa itu berpikir. Di dalam kitab Hikam ya. Jadi kalau pemirsa jamaah rahimakumullah melihat di hikmah ke-262 itu Syekh Ibnu Athaillah, beliau Askandari, itu beliau menyatakan al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar, katanya. Jadi berpikir itu, bertafakur itu adalah perjalanan hati dalam ranah makhluk. Nah, itu hebat nih, dahsyat ini bicara ini. Jadi perjalanan hati gitu dalam ranah makhluk. Saya berpikir bulan, bintang, matahari, betapa langit begitu tingginya, itu makhluk semua. Pikir tuh, ya ini. Jadi dalam ranah makhluk, karena dia tidak akan punya kemampuan pikir ini ke ranah ilahiyah, nggak bisa dia, ya. Jadi bagaimana Allah, bagaimana kayak apa, nggak bisa. Dia kan diawali dengan tadi tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi sekali lagi berpikir itu, jadi orang ahli filsafat itu sesungguhnya dia sebuah perjalanan kolbu dalam ranah makhluk. Makanya nggak akan tembus, dari setiap orang pasti akan berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Ada yang duduk di sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Yang tengah-tengah melakukan kegiatan beda gitu. Kalimat redaksi gitu. Ininya apa namanya? Bagaimana tatapan mereka memberikan deskriptif ya, kaitan dengan apa yang dia peroleh beda kiri dan kanan gitu ya. Ada. Nah, itu filsafat. Nah, jadi perlu diketahui. Nah, kita bukan sekedar berpikir, tafakur. Makanya kata-kata tafakur di sini. Tafakur ini lebih mendekat kepada dari hasil tafakur. Nanti ada memikirkan itu di dalam kitab Nashahul Ibad. Itu ada 6. Berpikirlah tentang keesaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ke sana larinya. Ada 6 hal, nanti mungkin kita akan secara ini satu persatu kita bicara. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Ya, amin. Tapi yang jelas itu. Nah, yang kedua, kita dari berpikir ini harus lari ke ibadah.
Tadi kan kita sudah berbicara ketaatan, jangan maksiat. Tadi ayat dibacakan, kita hendaknya taat karena ini semua milik Allah. Ditedaskan di belakang di akhir ayat, memang semuanya milik Allah gitu. Oleh karenanya apa maunya? Yaitu beribadah, untuk beribadah kita kepada Allah. Nah, kalau ibadah apa? Jadi beda nih antara berpikir dengan beribadah. Kalau beribadah itu perjalanan qalbu kita dalam ranahnya Allah gitu. Makanya meniadakan di dalam ibadah itu kan sebetulnya tauhid. Jadi mentauhidkan Allah. Ya sholat itu sesungguhnya jangan ada di dalam benak kita ada makhluk, nggak boleh seharusnya. Tapi Allah maha adil, Allah maha menerima. Artinya walaupun sholat sambil mikir macam-macam, kata Allah aku terima, cuma nilainya berapa nggak tahu, itu urusan Allah. Ya, kata maridho fi ta'atin katanya tuh. Ya, Allah menyembunyikan keridoannya di dalam ketaatan manusia. Wa kata maghadab fi ma'siyatin, dan Allah menyembunyikan maksiatnya di kemaksiatan manusia. Ya, jadi marahnya Allah itu disembunyikan. Maaf ibu-ibu di sini, para pemirsa, kita semua suka melakukan salah, suka maksiat, ya suka buat dosa, apa langsung Allah marah? Tidak, disembunyikan oleh Allah. Ya, ada dalil yang lain kaitan kasih sayang Allah itu lebih mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika bicara tentang berpikir, itu perjalanan qalbu kita dalam ranahnya makhluk. Jadi apa yang dikatakan A, B semua, ya itu makhluk Allah. Tapi ibadah perjalanan qalbu dalam tracknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat itu oleh Allah diperintahkan, bukan sholatnya diturunkan, tapi Nabi besar Muhammad SAW dipanggil menghadap Allah. Ya, jadi lepas dari segala hal sampai di hadapan Allah sudah langsung plek gitu. Kita diharapkan sholat kita itu mi'rajnya kita sesungguhnya, ya. Gitu, salat. Begitu Allahu Akbar, nggak ada yang paling besar, nggak ada. Kecuali Allah. Allah itu besar bukan cuman kata-kata hiasan, tapi sesungguhnya besar. Ya sekarang maaf, ini ada handphone ini. Dalam genggaman saya, gede mana handphone sama saya? Ya gede saya lah. Bumi, langit, dan seluruh makhluk ini dalam genggaman Allah. Gede mana kira-kira yang menggenggam sama yang digenggam? Jadi sudah kata-kata Allahu Akbar itu benar itu. Jadi bukan kata kiasan, benar kemahabesaran. Tapi tidak boleh mewujudkan bahwa besar itu dalam bentuk, tidak benar. Ibnu Taimiyah menyatakan demikian adanya. Ya tentunya Imam Al-Ghazali ya dan yang lain sebagainya sama menyatakan demikian. Baik, mungkin gambaran sekilas terkait dengan berpikir. Nah, berpikir kita dikaitkan dengan tadi. Berpikir tentang alam, tadi berbicara bahkan sampai kepada tadi sempat disentuh terkait dengan alam malakut. Sebetulnya alam itu terbagi kepada 4. Kita sudah masuk ini karena ini kajian ini ada di dalamnya juga kaitan tasawuf, ada di dalamnya tariqah pun ada, nanti ini akan masuk nih. Kang Isyap ahli nih, ya, insya Allah. Ada yang dikatakan alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ini alam mulki, ya ini alam yang dikatakan dengan dari mulai langit, bumi, semua ini alam mulki namanya. Alam malakut adalah alam malaikat. Yang tadi dikatakan saksi nanti itu malaikat, ada malaikat penggiring, ada malaikat saksi nanti. Itu malaikat ada alamnya dia, ya. Tidak masa malaikat ngontrak di bumi. Ada enggak? Ada. Dia ada alam malakut. Ada alam jabarut. Alam jabarut itu tidak seluruhnya akan bisa sampai ke sana, tapi masih ada beberapa makhluk yang punya ketempatan di sana. Alam jabarut. Tapi alam lahut itu di situ ada kekuasaan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan cuma satu yang punya kemampuan sampai ke dalam alam lahut itu. Siapa? Manusia. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Di mana buktinya? Isra Mi'raj, di saat Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti yang dibawanya? Salat 5 waktu yang kita kerjakan, gitu maksudnya. Ya, jadi kembali ke Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semua yang hadir di sini maupun yang ada pemirsa di rumah dimanapun berada. Perlu diingat betapa kita ini selama ini seperti akuarium kecil, kita berada di dalamnya. Kita sudah sombong, kita mau cari tempat persembunyian sementara Dia yang maha besar yang mengetahui alam mikro dan makro kosmos.
Bahkan alam di luar itu dia maha mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ini kita coba untuk mendorong biar punya keyakinan. Kita tuh tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Jangankan jauh-jauh. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, semua pemirsa dimanapun berada pengen kaya, tapi nyatanya susah. Bagi yang kaya pengen senang, buktinya resah. Banyak loh. Gitu ya. Ya, pengen punya ilmu luar biasa, ya tapi nyatanya kok susah gitu maksudnya. Susah mendapatkannya ya. Ada kalanya, ada segalanya, anak susah diaturnya. Kadang-kala ya Allah, nggak punya kekuasaan. Kita sudah punya segalanya, dokter pribadi ada, sakit datang juga sama kita. Artinya kita banyak kelemahan, punya kelemahan. Ada sesuatu yang maha segala-galanya, yang menentukan hati-hati, waspada, teliti dalam hidup ini agar kita dinilai oleh yang maha kuasa menghidupkan kita sekalian. Kita termasuk yang dicintai dan yang mendapatkan rahmat nanti di akhirat kelak masuk ke dalam rahmatnya. Itu saya pikir ya, perlunya kita membahas hal seperti ini. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Kemal. Saya ingin ke Kang Isep. Kang, izin tersentak langsung sebetulnya. Kalau kondisi di pengadilan ya, pengadilan manusia seperti itu kan ya. Kita lihat bahwasannya konsep pengadilannya di mana ada jaksa penuntut umum, kemudian ada pengacara yang membela, kemudian ada menghadirkan beberapa saksi. Apakah nanti akan juga seperti itu konsep? Mohon maaf nih pertanyaannya jauh sekali. Gimana tuh? Disebut persis sih enggak ya. Ya. Tapi bahkan lebih daripada itu, keakurasiannya kan. Yang jadi masalah sekarang kita mentafakuri masalah syahid ini, saksi. Itu pakai instrumen apa, itu yang paling penting gitu. Karena tafakur itu sebuah proses, sebuah proses menggunakan alat tafakur. Alat tafakur itu ada 3. Satu akal, akal bisa bertafakur. 2 qalb, bisa bertafakur qalb itu. Yang ketiga ruh, itu juga bisa bertafakur. Nah ketika manusia bertafakur hanya menggunakan akal, dia pasti ngeles itu yang kayak tadi. Padahal GPS Allah itu sudah ada pada diri masing-masing, mau lari kemana? GPS Allah itu apa? Ruh. Selagi itu ada, mau lari kemana? Tapi kok masih bisa ngeles? Karena tafakurnya pakai akal. 1, bahaya. Emang di sana nanti masih bisa ngeles apa gimana? Masih bisa ngeles, makanya Allah bikin malaikat penggiring itu. Baik. Dan banyaknya saksi yang 6 itu kan karena manusia banyak ngeles. Gitu. Padahal sudah ada GPS, kenapa begitu? Karena yang dipakai tafakur alatnya cuma akal. Gimana kalau orang menggunakan tafakur dengan kolbu? Kolbu, seperti apa tuh? Di dalam kolbu itu dia disebut kolbu, karena kolbu itu bukan hanya satu daging yang ada di sini, tapi satu wahana yang di dalamnya itu ada satu makhluk yang Allah ciptakan. Yang makhluk ini direkam di dalam Quran surat Asyam ayat 7-11. Di dalam kolbu itu kenapa disebut kolbu? Karena suka ada yang bolak-balik. Yang bolak-balik itu ternyata nafas. Yang bahasa sehari-hari kita menyebut nafsu. Nafsu itu wa nafsi wa masawa falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam kolbu itu ada yang suka bolak-balik, yang mendorong kepada yang baik dan yang buruk. Maka itulah nafsu. Maka nafsu menurut Quran nggak buruk semua, tapi ada dorongan baiknya, ada dorongan buruknya. Dia bolak-baliknya di tempat yang namanya kolbu. Kolbu itu ada 2, ada kolbun sonburiun kata Imam Ghazali. Itulah bentuk yang seperti buah sonburi, jantung, Pak. Jadi kolbu sehari-hari dengan kolbu menurut Quran beda. Kalau kolbu sehari-hari bisa dibikin sambal goreng, Pak, sebelah sini itu. Tapi kalau kolbu menurut Quran itu adalah ala inna fil jasadi mudghah itu. Itu kolbun sonburiun yang seperti bentuk buah sonburi. Jadi sonburi itu nama buah. Tapi di dalam itu kata Imam Ghazali itu ada yang dekat sekali ke ruh. Itulah kolbun nuroniun. Kalau tapakur pakai kolbu itu juga bisa bolak-balik. Tergantung si nafsu ini yang mendorong kemana dia. Nah nafsu ini menurut Quran ada 7 juga, ngeri, Pak. Amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah disebut oleh Quran. Dan itu bolak-balik di kolbu kita. Amaroh tuh adanya di sini. Dia kepentingannya cuma untuk kehidupan dunia, syahwat, seksual, nafsu makan ada di situ. Ini kalau nafsu amaroh aja nggak terkendalikan atau tafakurnya berdasarkan nafsu amaroh. Amaroh itu kan pekerjaannya nyuruh. Tapi untuk kepentingan dunia,
untuk kepentingan seksual, untuk kepentingan materi, nafsu makan ada di situ. Nah kalau ini nggak terkendalikan, tafakurnya pakai nafsu amarah, maka ukurannya kan materialistis. Misalnya orang nafsu makan, kalau nggak terkendalikan, maka kan segala dimakan, aspal dimakan, beton dimakan. Itu lain. Iya, itu kalau tafakur pakai nafsu yang kiri kan bisa begitu. Nanti ada lawama yang suka mencela orang, sawiyah, ada mutmainnah kayak soleh, tapi munafik. Itu kalau pakai kolbu aja nggak cukup, maka kolbu ini kan nanti harus dibersihkan. Baik. Membersihkan kolbu dari kotorannya yang buruk-buruk ini, yang disebut dengan nafsu yang buruk ini disebut tazkiyatun nafsi. Ya, baik, alhamdulillah. Kalau enggak tadsiyatun nafsi, maka tafakur yang lebih tinggi pakai roh. Hanya bagaimana membangkitkan tentang kekuatan rohani ini saya kira yang perlu kita bahas. Berarti benar-benar kita harus bisa memanfaatkan perangkat untuk berpikir ya, bagaimana tadi sudah disebutkan. Oleh karena itu buat pemirsa masih banyak sekali kajian kita sangat menarik dan penuh dengan ilmu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti akan kita teruskan setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami, dan tentunya kita terus melanjutkan kajian kita bertafakur tentang yang akan menjadi saksi. Dan seperti biasa kita juga memberikan kesempatan pada pemirsa yang di rumah yang sudah mengirimkan video, pertanyaan, dan insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita akan lihat videonya. Langsung saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, saya Rizky Nuraripin dari Sumedang, ingin bertanya tentang bertafakur tentang apa yang akan bersaksi. Saya ingin bertanya, dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38, sesungguhnya semua perbuatan pasti akan bertanggung jawabnya. Untuk itu Pak Ustadz, saya mohon bertanya, apakah ketika kita akan bersaksi di hadapan Allah kelak tentang semua dosa-dosa kita, apakah ada pengampunan, apakah Allah akan mengampuni, dan apakah Allah akan menutup aib kita jika kita bertobat dengan sesungguh-sungguhnya? Untuk itu mohon jawabannya dari Bapak Ustadz agar saya mendapatkan pencerahan dari Bapak Ustadz. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Kang Isep silahkan. Boleh dijawab. Iya, ini sebetulnya pertanyaan yang mewakili kita semua. Apakah pengampunan itu akan diberikan oleh Allah atas semua dosa-dosa kita? Pasti. Dan Rasulullah mengajarkan ilmu ini yang pertama kali. Karena kalau tidak ada ilmu ini, orang-orang jahiliyah nggak mau masuk Islam. Dosa mereka sangat luar biasa. Sholat belum ada, zakat belum ada. Tapi mereka kok pada mau masuk Islam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa jaminannya ketika aku masuk Islam? Sedangkan dosa-dosaku sedemikian rupa. Jawaban Rasulullah, kamu masuk Islam, kamu bersyahadat, dosa masa lalumu hapus. Berarti ada ilmu yang harus kita cari, ilmu menghapus dosa masa lalu. Dan itu di dunia dilakukan. Jangan sampai terbawa ke akhirat, berbahaya itu. Jadi ada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah yang bisa menghapus dosa-dosa masa lalu sekalipun. Di dalam beberapa ayat disebut jami'ah, secara keseluruhan. Itu satu. Ternyata hapusnya dengan apa? Ilmunya apa tuh? Ilmunya. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka, itulah yang disebut dengan zikir. Talqin zikir, bagaimana zikir itu menghapus seluruh dosa-dosa masa lalu. Kenapa? Karena dosa itu adalah sesuatu yang muncul karena dorongan dari nafsu yang tadi. Itu mengotori kesucian kolbu dan ruh. Nah, bagaimana caranya? Maka Rasulullah menurunkan talqin zikir. Seperti halnya Allah menurunkan kepada Jibril, Jibril kepada Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad menurunkan talqin zikir itu melalui pengkalimahan syahadat,
Karena isi syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya kata asyhadu an itu hanya pengantar saja. Tapi yang menghapus dosa masa lalunya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka diperkuat nanti dengan beberapa hadis. Ketika mengucap kalimah la ilaha illallah, 4.000 dosa besar rontok semuanya. Sholat belum ada pada waktu itu. Dapatkan itu, Bu. Allah. Maka kalau tadi misalnya gimana dengan dosa-dosa saya, itu dosa yang terbawa ke sana. Makanya kita harus punya ilmu yang bagaimana dosa itu dihapus dari sejak sekarang. Dan itu ada. Itulah yang disebut dengan talqin dzikir. Bagaimana dzikir ini sanggup menghapus dosa-dosa masa lalu. Ada instrumen yang lain, ada 35 instrumen untuk menghapus dosa itu. Panjang banget. Contoh, Masya Allah. puasa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbik. Itu kan alat penghapus dosa masa lalu. Ya. Puasa. Jadi ada dosa yang hapus dengan zakat, puasa, wudhu, dan lain-lain. Tapi dosa-dosa besar itu dihapus dengan la ilaha illallah semuanya. Makanya bagaimana kita mendapatkan talqin dzikir itu? Talqin dzikir itu dzikir yang berijazah. Yang sanadnya jelas, dari mursyidnya yang jelas. Karena mursyid ini ngurus tentang rohani kita. Baik. Nah itu yang harus kita dapatkan. Baik, Kang Hapus Isep. itu dosa semua. Masya Allah. Ini luar biasa. Tentunya ini menjadi catatan penting juga nih buat pemirsa Dilma dan kita semua, bahwasannya perlu kita cari ilmunya, dan hari ini diberikan ilmunya. Moga-moga dosa apa yang pernah kita perbuat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu senantiasa berzikir. Ada yang harus disampaikan, silakan. Ya, baik. Ini dari pertanyaan barusan tadi Kang Isep sudah memberikan jawaban, namun barangkali 3 hal saya coba sampaikan. Yang pertama, insya Allah sebesar apa dan sebanyak apapun dosa seorang hamba gitu di hadapan Allah, kalau dia memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya. Nah, cuman tadi sudah disampaikan oleh Kang Isep, ada kalimat istimewa, mungkin inti saya sebutkan, kalimat la ilaha illallah. Itu betul akan menghapuskan dosa 4.000 dosa. Ada nggak dalilnya? Ya, ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, sahih ini hadisnya. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadimat arba'ata alafin dzambim minal kabair. Itu ada, saya membaca di dalam kitab Tangkihul Qail Hasis, dia itu sarah Lubabul Hadis ya di sini ya. Kalau di tempat yang lain memang susah kita untuk mencari ya, di sini kita dapatkan seperti itu. Di situ dikatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah wa maddaha sambil panjang pendeknya makharijul hurufnya benar. Ini yang dikatakan tadi, harus jelas mursidnya, artinya gurunya jelas memberikan ajaran, jangan la ilaha illallah la ilaha illallah, bukan. Jadi benar mengajarnya, talqin tadi bahasanya, jelas sanadnya. Yang jelas sanadnya pasti benar bacanya gitu intinya. La ilaha illallah. Itu apa? Di situ hadibat arba'ata alafin dzambin min kabair. 4.000 dosa. Jadi gugur luntur 4.000 dosa besar. Otomatis di situ tersembunyi kalimat, otomatis yang kecil-kecil tersapu habis. Sahabat bertanya pada Rasul ketika itu, kenapa kita butuh baca ini, butuh kitabnya tuh, karena bisa tahu sampai sini, sampai ujungnya tuntas. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau orang sudah terus membaca gimana itu? Kan pasti bersihnya. Kemana tuh yang banyaknya itu? Li ahlihi wali jironihi. Maka dia bisa turun juga kepada apa? Ahlinya, keluarganya. Wali jironihi. Maaf pemirsa sekalian, jika ada yang tidak sepemahaman dengan ini, silakan baca kitabnya, tapi jangan ini menjadikan perbedaan yang sehingga kita menolak kebenaran. Sekali lagi, jadikan ini hasanah buat kita sekalian, syukur, berharap sekali. Baca la ilaha illallah itu yang utamanya. Insya Allah baca la ilaha illallah. Jika mungkin ke belakangnya ini tidak sepersepsi, tapi la ilaha illallah pasti sepersepsi kita semuanya. Ya, perbanyak baca la ilaha illallah itu. Ya, untuk yang ini. Dan ada hal tambahan mungkin perlu diingat. Jadilah orang yang mencintai Rasulullah SAW di muka bumi, karena baginda Nabi nanti dia akan menurunkan syafaatul uzma. Jadi disitulah kita dapatkan ampunan dari Allah, insya Allah ya. Jadi di samping Kang Isep tadi baca la ilaha illallah, cintai baginda Nabi, ikuti gitu, berbanyak baca sholawat, insya Allah dapatkan nanti di sana. Mungkin 2 hal saja, banyak-banyak juga repot nantinya, gitu. Yang 2 aja mudah-mudahan bisa diamalkan. Baik, subhanallah ya, ini lengkap banget ya, kita mendapatkan pemaparan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita. Dan kita kasih kesempatan sekarang buat bunda-bunda yang mau bertanya. Silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubna Al-Jufri dari Majelis Taklim Nurul Mahfiroh, Condet, Jakarta Timur. Izin bertanya, Pak Ustadz, disebut apakah orang yang selalu berpikir atau bertafakur atas ciptaan-ciptaan Allah? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kang Isep, silakan. Ya, ini Al-Quran menyebut dengan orang yang memiliki kedalaman penggunaan instrumen tafakur dari kolbu. Kedalaman itu disebut al-lub, karena bagian kolbu yang paling dalam disebutnya lubun. Makanya ada istilah lubuk sanubari yang terdalam dari kata lubun. Nah, orang yang mampu bertafakur dengan itu, ini disebut dengan ulul albab. Itulah ulul albab itu. Siapakah ulul albab? Luar biasa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang ulul albab itu adalah orang yang dia itu mampu berzikir dalam keadaan apapun. Ala kulli hal. Puncak dikir, afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi orang yang mampu la ilaha illallah kan dalam segala hal. Kalau la ilaha illallahnya jahar, berarti dia dzikir jahar. Dan itu terbatas, kadang-kadang hanya dengan mulut. Tapi ada dzikir yang kedua, itulah dzikir khafi. Yang dzikir ini tidak panjang kalimatnya, tapi intinya seluruh kalimat yang disebut dengan kantongnya asma. Apa? Lafaz Allah itu. Apa yang bunyi di situ? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mulutnya dikunci, lidahnya dilipat, tapi kalimat itu masuk di dalam jantung, mengikuti setiap detak jantung kita. Allahu Allah, Allahu Allah. Hilangkan suaranya. Inilah ulul albab itu. Dia dalam keadaan apapun, karena dikir yang tadi terbatas, tapi dikir yang ini dalam keadaan nyetir, dalam keadaan jalan, dalam keadaan apapun, meskipun ininya berhenti, tapi di dalamnya ada itu. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Dan itulah zikir yang akan membersihkan organ-organ ruhani kita yang rusak karena dosa. Lalu di recovery, maka nanti muncul akhlak-akhlak yang terpuji. Karena di dalamnya cuma ada satu, apa? Allahu Allah, Allahu Allah. Hidup bersama Allah, melangkah bersama Allah, nafas bersama Allah, pulang pun dengan itu. Itu ulul albab itu. Nikmat benar kajian kita hari ini. Ustaz, silakan ditambah. Mungkin ditambahkan terkait dengan orang yang bertafakur, orang yang berfikir itu, ya, gitu. Sama kembali kepada kitab hikam, saya coba untuk mencatatnya. Orang yang bertafakur itu sesungguhnya dia sedang memberikan cahaya dalam hatinya, ya, orang. Jadi kalau penyebutannya tadi seperti Kang Isep bicara, tapi ketika berbicara tafakur, orang yang berpikir itu bisa juga dikatakan orang yang menghidupkan cahaya hati. Dikatakan al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu, katanya, ya. Jadi bahasa pikiran ketika dipergunakan itu adalah cahaya hati, gitu. Jadi kalau ini nggak dipergunakan untuk bertafakur, maka gelaplah hati. Tidak ada cahaya untuk hati itu, ya, gelap, sayang. Jadi sekarang ini kita sedang menghidupkan cahaya hati ini, ya, ya. Baik, saya pikir cuma itu saja, ya, Ibu. Ya bisa. Jadi bahasanya, ulul albab boleh. Wah, ini sedang menghidupkan cahaya hati, boleh. Itu ya. Generatornya itu tadi. Generatornya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau enggak, yang satu Allahu Allah, Allahu Allah. Itu sumber yang membuat cahayanya. Itu yang dibilang oleh beliau tadi. Tapi tadi lubun apa, Ustaz? Lub itu kedalaman dari kolbu, yang dia sudah lebih dekat kepada ruh itu. Kok bisa sesuai dengan penanyanya Ibu Lubna? Oh iya, Lubun Lubna. luar biasa. Bisa pas begitu ya, Bu, ya. Baik, ternyata kajian kita masih tentunya kita akan teruskan. Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Islami TVRI.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali kajian kita bertafakur tentang yang akan menjadi saksi, tentunya di Islami, dan kita saatnya melihat sosmed yang sudah masuk. Tentunya kita akan bacakan dan insya Allah akan dijawab. Baik, silakan. Assalamualaikum, saya Rian dari Cikunir, izin bertanya, bagaimana pengaruh tafakur tentang apa yang akan menjadi saksi seperti sholat, jual beli dan sebagainya, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Ustaz. Jadi ini kan ada tamu. Kang Isep lagi, nggak apa-apa. Oh, iya. Kang, langsung Kang, silakan. Iya. Kalau tafakurnya pakai akal, yang tadi itu lihat jual beli, lihat sholat, itu hanya sesuatu yang mungkin jadi beban aja. Kalau pakai akal, itu karena akal suka akal-akalan kan. Tapi kalau tafakurnya pakai kolbu, ini sudah mulai nih, kolbunya yang sudah ditazkiyah, yang sudah disucikan, yang menyucikan kolbu itu dikir ternyata. Likulli syai'in soqala wa soqalatul qalbi adzikru. Dan puncak dikir la ilaha illallah. Berarti yang membersihkan kolbu dari kotoran-kotorannya la ilaha illallah lagi. Bersihkan kolbu dengan itu. Maka ketika tafakur dengan instrumen kolbu itu, sholat itu bukan kewajiban. Say thank you kepada Allah. Sesuatu yang persembahan atas segala. Bahkan 5 kali sehari itu masih kurang kalau itu rasa terima kasih kepada Allah. Jual beli di situ bukan hanya jual beli, jual barang dapat untung. Halal enggak? Sampai ke situ kalau tafakurnya itu alatnya adalah qalbu. Bahkan kalau dengan ruhani, tafakurnya dengan ruh, itu lebih daripada itu. Sholat itu sampai kepada tingkat yang Pak Ustadz Kemal disebut mi'raj. Jual beli itu bukan hanya jual beli tentang bagaimana dapat untung, tetapi jual beli diri kita dengan Allah. Sehingga kita tidak boleh menjual diri kepada selain Allah. Itu tafakur dengan ruh. Jadi beda kan sekarang, tergantung instrumen apa yang dipakai. Jadi kalau tadi misalnya pertanyaannya, apa manfaat tafakur? Tergantung alat yang dipakai. Kalau hanya sekedar akal, ya jual beli lah, sholat lah. Tapi kalau pakai kolbu, sholat itu ternyata, itu persembahan terbaik kita kepada Allah. Tapi kalau pakai ruh, ternyata hidup kita jual beli dengan Allah. Jangan kau jual dirimu kepada selain Allah, itu tafakur ruh. Jadi tinggal kita ngukur, kita selama ini tafakur pakai apa, itu manfaatnya. Ya, kalau bicara sekali lagi tafakur, bimakna tafakur ini kita berbicara pada dua sisi keuntungan dan sisi kerugian pasti akan ada. Itu kan yang difikirkan kalau bicara tentang usaha kan, ya itu bertafakur itu sesungguhnya gitu. Nanti dulu ruginya di mana, untungnya di mana kan pasti gitu kan, gitu kan. Betul. Memulai bisnis begitu. Itu yang dikatakan dengan bahwa perjalanan kolbu itu dalam ranah ini gitu ya, ranah. Nah yang tadi sudah dikatakan oleh Kang Isep ini, kalau sudah berbicara usaha, ini bagian daripada kita mentafakuri nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tafakur itu ada 5 yang tadi saya katakan, tafakur tentang keesaan Allah sehingga kita bertauhid, ya, bertafakur terkait dengan bagaimana nikmat yang Allah berikan, sehingga apa? Kita akan bersyukur, tambah cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya bertafakur terkait dengan bagaimana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan janji Allah. Ketika ancaman Allah, nah sesungguhnya yang jadi saksi itu untuk berbicara hal ini nih, ya. Kita bertafakur, aduh, gimana ancaman Allah ngerikan. Yang terakhir bertafakur terkait dengan bagaimana kualitas ibadah kita, ya Allah sampai di mana. Ini sudah bermain di kolbu tadi, main kolbu. Sejauh ini aku begitu Allahu Akbar masih mikir tentang jalan yang macet. Ketika aku baca Fatihah masih mikir tentang kekhawatiran atas anak gitu. Tapi bagaimana kalau Allahu Akbar sudah asik, tersenyum, bahagia, nggak melihat yang lain makhluk, yang ada adalah Rob engkau, aku seolah-olah melihatnya. Atau aku dilihatnya, malu, ya itu tingginya itu. Jadi sekali lagi yang bertanya tadi ya Ibu ya, yang bertanya ini, itu jadi bahasanya kalau sudah sampai ke sana, bukan berbicara kepada nilai materi, tapi manfaat yang ada serta proses itu harus baik di jalan Allah. Karena yang aku lihat adalah Rob, Allah gitu ya. Ya ini mungkin dengan pembelajaran kita ini bukan berarti saya bisa atau kita bisa, tidak. Kita sama-sama membahas kajian ini, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu.
Ini sepertinya ibu-ibu udah alhamdulillah nih udah di luar kepala semua nih apa yang sudah disampaikan ya. Asal jangan keluar beneran lupa lagi ya. Tapi insya Allah kita bisa amalkan apa yang sudah disampaikan. Masih kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Silakan. Assalamualaikum, saya Rahmat dari Bintara. Izin bertanya, perilaku atau perbuatan apa saja yang bisa membuat kaki dan tangan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakibat selamatnya kita di hari pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak Ustadz Kemal. Ya, ya, yang pertama jelas tangan dipergunakan untuk berbuat kebaikan. Langkahkan kaki untuk langkah kebaikan, jauhi hindari keburukan dan kemaksiatan. Sayyiat itu jangan sampai ada. Kalau toh ada, tentunya kita coba bergegas menyingkir, menghindarinya. Mungkin ini harus bicara yang logik dulu, yang zohirnya gitu ya. Nah, secara batiniahnya kita sering membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk apa? Bermakna dua tunjuk. Yang pertama tunjuk secara zahir, makna lahiriah kita berjalan, ya, jelas nampak itu ditunjuki oleh Allah. Ada aja yang menjaga kita, ya. Ada hati kita. Karena condong nih, kalau hati ini tidak ditunjuki oleh Allah, tidak diberikan cahaya oleh Allah, ini hati membawa diri kepada hal yang negatif. Makanya bersihkan hati. Tadi sudah bicara ada yang namanya tahali, tajali, takhali, tahali, tajali atau tajali, takhali, tahali. Ya, ini kalimat, 3 kalimat, bukan satu-satu sesuai dengan urutan, tidak. Jadi bagaimana hati kita ini dibersihkan, pembersihannya dengan bertaubat. Taubat bisa dengan istighfar dan yang dahsyat dengan la ilaha illallah tadi dikatakan. Setelah itu bersih, kosongkan di dalamnya, dikosongkan. Yang kedua, kosongkan di dalamnya. Yang ketiganya, isilah dengan hanya Allah lah di dalamnya. Jadi kalau saya katakan tadi Kang Isep bicara mengarahkan kita ke arah itu. Bukan Kang Isepnya, tapi sesungguhnya Allah yang menginginkan. Silahkan gunakan tubuhmu seluruhnya dalam kepentinganmu, tapi ingat untuk yang hati cukuplah aku, jangan yang lainnya, gitu bahasanya. Ya, saya pikir itu. Alhamdulillah, terima kasih Ya. Pak Ustadz Kemal, Kang Isep. Kita kasih kesempatan lagi buat jamaah dulu ya Kang ya. Baik, kita kasih kesempatan ya buat Bunda yang mau bertanya, siapa lagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhana dari Majelis Taklim Nurul Mahfirah Condet. Ya. Izin bertanya Ustadz, pada zaman sekarang terutama kaum perempuan sudah tidak aneh lagi dengan namanya shopping. Waduh. Suka berbelanja, mengoleksi berbagai macam barang dari mulai sepatu, baju, tas, perhiasan dan lain sebagainya. Dan semua itu kan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan jadi saksi nanti di akhirat tentang bagaimana cara kita mempergunakannya. Bisakah kita terhindar dari persaksian barang-barang tersebut atau ada cara untuk menghindarinya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ibu tapi mewakili semua ya. Jadi Masalah senyum-senyum shopping, senyum-senyum semua. Ya, mudah-mudahan jawabannya mengenakan hati suami nih ya, sepertinya supaya. Ya, baik. Begini Ibu ya, terima kasih. Pada hakikatnya Ibu memberi ilmu buat kita seluruhnya ya. Kalau bicara tentang rezeki, yang pertama utlubul halal bikasbil halal ya. Harus bicara bahwa dari mana itu rezeki diperoleh, untuk apa dibelanjakannya, mungkin 2 hal itu ya. Nanti kesananya dipakai apa itu hasil belanjaan. Nah Ibu bicara ke sana. Jadi sebetulnya ada 2 pertanyaan utama. Yang pertama kaitan dengan rezekinya Ibu. Sepanjang rezekinya itu baik, dibelanjakan pada hal-hal yang dibenarkan, halal, nggak jadi masalah Ibu ya. Gitu. Tapi kita tidak akan terlepas daripada persaksian itu. Sebanyak emas yang kita miliki, dia akan bersaksi nanti di akhirat. Sebanyak berlian yang kita miliki, dia bersaksi di akhirat ya. Perlu ingat. Nah, mungkin nanti masuknya kepada ketika digunakan, disinilah yang banyak persoalannya nantinya. Di akhirat jadi saksinya. Dipakai bismillah berdandan kayak gini, aku bagus, bukan untuk suami, tapi untuk melet orang lain, hati-hati loh. Gitu. Di situ persoalannya. Jadi yang banyak dosa tuh di sini. Aku beli jilbab,
uangnya dari suami atau uang kerja sendiri, halal, jilbabnya benar untuk menutup aurat, tapi begitu pakai di sini terkandung niat, itu qalbu loh, hati-hati loh. Itu sudah kena. Disitulah yang banyak catatan-catatan negatifnya nanti. Gitu ya. Makanya tolong dari saya sekarang, ibu-ibu yang masih punya suami, coba beli sesuatu minta sama suami. Salah ya? Maksudnya beli sesuatu, niatkan ya Allah untuk membahagiakan suami, menutup aurat sesuai dengan titah perintah Allah dan Rasulnya, dan memberikan penghormatan atas yang lain. Bukan untuk mencuri hatinya jadi suka, tapi penghormatan pada orang lain. Ya, kita rapi menghormati orang, ya, jadi bukan untuk mengambil dari sisi syahwat dan nafsu. Saya pikir itu. Baik, alhamdulillah. Ya, gitu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan buat istri-istri jangan kebanyakan belanja juga sih sebetulnya ya. Kan itu meringankan beban suami. Ya. Pokoknya paling banyak, sebanyak apapun itu pasti nggak bisa dilepasin. Pasti dia akan bersaksi nanti di akhirat. Pasti. Ya. Apakah bisa sekarang saya banyak, nanti di akhirat nggak, tetap dia akan jadi saksi. Ya. Kebaikan ataupun kebohongan. Ya, tapi selama untuk urusan belanja, kira-kira yang jadi saksi suaminya ikut bersaksi juga nggak sih? Ke bawah. Ke bawah-bawah itu suami. Suami. Iya, Ya, paling repot nanti suami yang istrinya senang belanja. Ya, kenapa? Di auditnya itu ikut suami itu di sebelah. Gitu. Iya, kita tentunya sangat menarik dan seru juga kajian kita tentunya untuk episode kali ini. Tapi buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita sambung lagi. Tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami, dan tentunya ini adalah penghujung episode dan kita ingin minta tentunya kepada narasumber kita, spirit apa nih yang bisa kita ambil dalam tema kita, yaitu bertafakur tentang yang akan menjadi saksi. Lalu simpulkan, silakan Kang Isep. Dua yang harus kita pegang. Pertama sifat wara'. Yang kedua ihtiyat. Wara' itu bagaimana kita itu selalu waspada, hati-hati dalam segala hal, karena apa yang ada di dalam diri kita dan di luar kita, termasuk yang 6 tadi, itu semuanya akan bersaksi tentang dipergunakan apa di dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka ada sikap yang lebih preventif. Apa itu? Ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati tetapi lebih menjaga. Kalau waro itu sudah ada di dalam kasusnya. Kita sudah hidup, kita sudah berumah tangga, di situ pun harus hati-hati. Tapi kalau ihtiyat itu lebih awal lagi prevention. Dan itu bisa jika kolbu kita hidup. Yang menghidupkan kolbu hanya satu, zikrullah. Baik yang jahar setiap habis sholat, maupun yang khafi tersembunyi, yang setiap detak jantung dan helaan nafas kita selalu bersama yang satu itu. Sehingga ketika kita kemana-mana, maka GPS Allah yang tersimpan di dalam diri kita, dia hanya akan merekam hal-hal yang baik saja dari kehidupan kita. Sampai di tahap ini, maka kita akan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah dari dosa. Ya, inilah yang disebut dengan intiqalah, inabah, aubah. Intiqalah, bertolak dari keadaan yang buruk, senantiasa menuju kepada yang baik. Inabah, selalu kembali kepada Allah. Dan aubah, Allah nanti yang akan menjaga kita. Sehingga dosa sekecil apapun Allah hindarkan dari kita. Saya kira itu yang paling penting dalam berkaitan dengan masalah tafakur tentang syahid. Sesuatu yang akan menjadi saksi kita nanti. Saya kira itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kang Isep apa yang sudah disampaikan. Moga-moga ini menjadi satu catatan buat kita agar selalu senantiasa menjaga diri agar jangan bertindak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu semua menjadi saksi. Baik, kepada Pak Ustadz Kemal silakan. Seseorang bahagia, selamat, nestapa
tersiksa kelak di akhirat Ya. tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah amalnya, tapi yang paling utama adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada segenap pemirsa dimanapun berada, jangan berkecil hati dengan apa yang telah dilakukan dari maksiat masa lalu. Insya Allah, Allah Ghafurur Rahim. Sekarang ke depan, dari mulai saat ini setelah mendengarkan, ganti keburukan dengan kebaikan. Ikuti kemaksiatan dengan ketaatan. Buang jauh kemaksiatan masa lalu. Boleh jadi masa lalu maksiat kita, pada hakikatnya Allah sedang membenturkan agar kita jadi dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya nasihat ceramah di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bagian daripada start atau awal kita melangkah kembali setelah kita didaur ulang. Jadi bahasa kita ini bisa daur ulang, mendaur ulang apa yang ada pada diri kita dari keburukan, kita diolah kembali. Mudah-mudahan hari ini hari di mana kita melangkah dengan serba baru. Hati, pikir kita termasuk raga yang baru untuk melangkah di jalan Allah, menjauh dari jalan syaitan tentunya. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan saksi di akhirat. Semuanya mendukung untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz pimpin doa untuk kita agar kita insya Allah selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi kebaikan kita. Baik, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tiryaqil akhir wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adadani amilahi wa ifdalihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ajratan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syagaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami pribadi yang saleh, keluarga kami saleh dan salihah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah ya Rabb, hindarkan kami dari perbuatan salah. Bimbing kami dengan cahaya petunjuk-Mu ya Allah untuk senantiasa taat, takwa, istiqamah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Ya Allah, janganlah apa yang Kau berikan di muka bumi ini menjadi beban kami ketika nanti di arah mahsyar kami dipertanyakan, dihisab ya Allah. Kami mohon semua yang Kau berikan kepada kami, jadikan bekal di mana kami lebih dekat kepadamu, lebih cinta kepadamu, lebih cinta pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan jadikanlah apa yang Kau anugerahkan, kami punya kemampuan bermanfaat buat kemajuan bangsa dan negara tercinta, masyarakat tercinta Indonesia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz Kemal, Kang Isep, Ustadz Mahfuzul Uluki, Ustadz Alif dan jamaah di studio. Tentunya kepada seluruh pemirsa, tentunya kita harus merawat perangkat yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal, qalb dan ruh, dan semoga masih ada iman dalam diri kita. Sederhananya kalau kita melaksanakan maksiat tapi ada kegelisahan dalam diri kita, tanda kita iman kita masih ada dalam diri kita. Oleh karena itu kita rawat dan semoga kita adalah orang-orang yang selalu senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu senantiasa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.